Oke, kita jumpa lagi dengan saya, Bang Herman. Dan kali ini kita akan wawancara eksklusif bersama Bapak Akhir Nasution. Kita tanya sedikit mengenai perkembangan Kota Medan. Gini Pak Akhir, menurut Pak Akhir itu perkembangan Kota Medan ini gimana Pak? Perkembangan Kota Medan, kulturnya atau ekonominya gimana Pak? Jadi baik, ini kota kita, Kota Medan. Pada kenyataannya saat ini memang terjadi penurunan skala ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Mungkin dari sektor ekonomi makro baik. Kalau ekonomi makro baik, tapi masyarakatnya tidak menikmati, artinya ketimpangan itu semakin jauh. Ini rasionya semakin jauh. Artinya pemerataan semakin jauh. Ini kan tidak baik bagi sebuah kota. Bisa menimbulkan kecemburuan-kecemburuan di banyak hal. Kemudian beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya di medsos itu ada Profesor Renald Kasali. Iya, Renald Kasali, dia mengatakan kota-kota besar di Indonesia, kota nomor 1 itu adalah Jakarta. Kota nomor 2 Bekasi, kota nomor 3 Surabaya, kota nomor 4 Depok, kota nomor 5 Bandung, Medan itu kota nomor 6. Oh, dulunya Medan nomor 3, nomor 3, sekarang jadi nomor 6. Iya. Ini Profesor Renald Kasali yang ngomong. Artinya, bukan kita saja yang merasakan di Medan secara agregatif, tetapi pengamat di luar, seorang profesor mengatakan hal itu. Hal inilah yang harus kita jaga, kita antisipasi, jangan semakin merosot kota Medan ini. Iya. Memang kita banyak tengok beberapa sentra-sentra ekonomi itu tidak aktif lagi. Kemudian beberapa subkota di kota Medan ini itu mengalami penurunan dalam kapasitas ekonominya, aktivitas ekonominya. Beberapa contoh, pelabuhan kota. Sekarang itu jauh menurun aktivitas ekonominya. Tersedot ke pinggiran. Is okay, pinggiran hidup is okay. Tetapi jangan sampai yang sudah ada itu merosot. Kemudian begitu juga kita tengok aktivitas ekonomi di Glogor sudah hampir tidak ada. Aktivitas ekonomi di sekitaran Seskambing hanya berkegiatan pada siang hari saja, malam tidak ada aktivitas. Jadi beberapa subkota yang merupakan sentra-sentra ekonomi pada saat itu, ini sudah jauh menurun kegiatannya. Kemudian di tengah kota itu hanya siang hari saja ada aktivitas, malam hari sunyi senyap kota Medan ini. Ya syukurlah di Jalan Pandu masih ada nasi goreng. Iya. Kalau enggak sudah sunyi senyap seputaran ya Jalan Pandu sekitarnya itu. Berarti dulu rame nih Pak ceritanya. Ya luar biasa. Dulu kalau mau belanja itu di mana, di Kanton itu, gengsi aja. Kanton itu kan dulu Surabaya, Jalan Surabaya. Iya. Kan gitu. Iya. Sekarang coba tengok kegiatan malamnya. Sepi, hampir tidak ada aktivitas. Ini kan kapasitas ekonominya menurun. Mal-mal yang tadinya ramai sekarang menurun. Jadi hal ini yang harus kita antisipasi, kita jaga, dan bagaimana kita kembalikan lagi aktivitas ekonomi ini sehingga lapangan kerja tercipta. Kalau lapangan kerja tercipta artinya pemerataan ekonomi itu tumbuh. Iya. Kita tanyakan dulu, mungkin pemirsa ingin tahu. Kita tanyakan Pak Akhir, ini kira-kira bagaimana caranya menumbuhkan kembali ekonominya? Ini menurut versi Pak Akhir ini. Ya, menurut pemikiran saya sih ya bukan terlalu pakar di bidang ekonomi. Iya. Yang udah pasti pertama kali kita cipta kondisi dulu. Apa cipta kondisi? Jadi pertama sekali kita cipta kondisi rasa aman dan nyaman. Kalau rasa aman dan nyaman sudah dapat dirasakan oleh siapapun yang berada di kota Medan, orang luar akan datang. Berduyun-duyun orang luar akan datang. Kalau sudah orang luar datang, artinya ada aktivitas di kota Medan. Ini akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang pengusaha kuliner, penginapan, transportasi, akhirnya punya dampak ekonomi. Jadi, kita harus bekerja sama semua stakeholder.
Semua harus berpartisipasi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman ini. Kuncinya di situ. Kalau rasa aman dan nyaman, saya yakin akan tumbuh dengan sendirinya pelaku-pelaku ekonomi. Akan tumbuh souvenir kita, akan tumbuh kuliner kita, akan semakin bergairah. Karena Medan ini keunggulannya kulinernya kan. Iya, betul. Kulinernya Betul. akan semakin ramai lagi. Jadi rasa aman dan nyaman itulah. Jadi stigma-stigma kota Medan yang negatif selama ini yang harus kita minimalisir gitu. Saya kira itu dia. Oke, terkait tentang keamanan dan kenyamanan. Jadi misalnya contoh ya, Bapak sebagai wali kota saat ini contoh ya. Jadi akan kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak TNI ya, TNI itu gimana? Caranya gimana? Jadi gini, mohon maaf ya. Ya. Seperti saya katakan tadi, semua pihak, termasuk Semua masyarakat, Pak ya. masyarakat terutama masyarakat yang harus bergerak. Iya, iya. Bagaimana masyarakat bergerak? Pertama, jaga diri dan keluarganya. Dan jaga diri masing-masing ya. Jaga itu misalkan gini, orang tua tuh harus lebih aware kepada anaknya. Tengok anaknya kalau naik kereta, itu knalpotnya diblong atau tidak. Iya, betul. Iya. Kalau udah diblong berarti dia punya geng. Betul, betul. Logika masuk akal, Pak. Ya kan? Iya, betul. Nah sekarang berapa banyak orang tua tidak peduli terhadap aktivitas anaknya. Iya, iya. Ya kan? Iya. Kontrol jam berapa ini anak keluar. Sampai jam berapa. Betul, betul. Kan itu. Jadi kuncinya adalah rasa aman dan nyaman itu dari keluarga. Iya. Kontrol ini anak gitu. Kalau udah diblong pasti ada gengnya dia. Kalau ada geng nanti jumpa geng Berantem ya. Iya. Tawuran. Iya. Kan dari situ awalnya ada itu duduk-duduk adalah pula 1-2 orang nawarin narkoba. Oh, iya, iya, iya. Akhirnya apa? Makin bahaya, Pak ya. Ya itu dia. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun. Apalagi dalam Islam itu fu ampusikum wa ahlikum narok. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu diperintahkan itu. Jadi menjaga rasa aman dan nyaman itu kewajiban keluarga. Bukan kewajiban polisi. Iya. Itu adalah aparat penegak hukum. Kalau ada salah, dia yang melakukan tindakan hukum supaya ada efek jerah. Tetapi semua rasa aman itu dimulai dari keluarga. Ada kepedulian kita menjaga keamanan. Kan gitu kan? Ya. Kalau ada keributan, ayo kita damaikan, peduli terhadap keluarga, tetangga. Kepedulian ini yang harus kita bangun. Betul. Nah, kalau ini terbangun, saya yakin, hakul yakin, ekonomi kota Medan itu akan tumbuh berkembang pesat. Karena apa? Orang Medan ini kreatif sebenarnya. Punya ide-ide kreatif. Cuman itu tadi, karena rasa aman dan nyaman, sehingga orang enggan untuk datang ke kita. Oke, kita tanya sedikit lagi terkait kebersihan. Nah, gini Pak Akyar, terkait kebersihan ini, kebanyakan ini kita kadang temukan di sungai-sungai itu, ya maaf kita bilang, ada sebagian masyarakat tuh main lempar aja ke sungai. Oh, iya. Nah, itu bagaimana seandainya Bapak di posisi itu sebagai kepala lah di Kota Medan ini menanganinya itu Pak? Gimana? Jadi gini, saya pernah juga ya di pemerintahan. Yang saya bangun awal itu adalah kulturnya, budayanya. Kulturnya, oke. Kultur. Kalau pengetahuan tentang bersih, saya yakin, hakul yakin 100% orang Medan punya pengetahuan tentang kebersihan. Oh iya, oke. Namun, bagaimana pengetahuan itu bisa menjadi habit, bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi kultur. Karena sehebat apapun petugas kebersihan kita letakkan, kalau masyarakatnya tidak punya habit, tidak punya kultur bersih, itu Kota Medan akan tetap jorok. Contoh sederhana. Beberapa kali saya tengok, saya perhatikan. Pertama, kalau ada pesta, itu si penyelenggara pesta tidak pernah mau menyiapkan tempat sampah. Oh iya. Sehingga apa? Masyarakat minum aqua, campakan aja. Nanti kan ada tukang kutip, pemulung. Artinya kan bukan kultur itu, bukan budaya. Coba kita tengok di tempat lain. Kalau dia menghasilkan sampah, dia akan
cari di mana aku buang sampah ini. Kalau belum ada dipegang ini. Sampai jumpa tempat sampah, di situ dia letakkan. Sehingga kotanya tuh bersih. Jadi yang harus dibangunnya adalah sebuah kultur. Berawal dari masyarakat dulu. Masyarakat. Ya. Jadi, mohon maaf. Ya. Dulu, mohon maaf ya, saya bukan berromantisme. Tetapi itu program saya yang tertunda. Program saya yang tertunda. Saya dulu punya program LISA. LISA itu apa Pak kira-kira? Singkatan dari lihat sampah ambil. Oh, kesadaran diri, lihat sampah ambil gitu ya. Tempatkan ke tempatnya, wadahnya. Dan ini kalaupun ada sekarang ini, kita lihat keranjang-keranjang kul di rumah-rumah. Itu dulu saya yang menginisiasi. Oh, berarti keranjang jerami, bentuk kayak jerami gitu ya? Bukan ini keranjang-keranjang sampah di depan-depan rumah itu. Oh, keranjang iya. kul itu. Oh, namanya keranjang kul. Keranjang kul itu kan tempat wadah kul itu dulu, ya kan? Ya kan setelah dipajak-pajak dulu kan, setelah kulnya laku dijual atau dibongkar, kan itu nggak terpakai, dibuang-buang, ambil, itu jadi tempat sampah. Sehingga si petugas sampahnya itu, dia tidak mesti ngumpul-ngumpulin lagi. Karena pernah saya, misalnya di satu tempat tidak diwadahi, itu habis tenaga petugas sampah. Dia bisa 10 menit itu mengais-ngais, mengumpul itu, kemudian naikkannya 10 menit satu titik. Tapi kalau sudah diwadahi sambil jalan, truk itu bisa dicampakkan. Jadi lebih cepat, lebih efektif. Jadi kesadaran bersama ini yang harus kita bangun bersama. Oke Pak, mungkin masyarakat perlu tahu juga sedikit terkait tentang pangan. Jadi kan di Kota Medan ini kan di sekitar pinggiran itu kan banyak itu namanya sawah segala macam. Ya. Jadi krisis pangan saat ini kan digadang-gadang oleh Pak Presiden Jokowi adalah kestabilan pangan. Jadi kan gini Pak, menurut Pak Akyar sebagai wali kota, contoh sebagai wali kota Medan seandainya ini ya, beliau sebagai wali kota, apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan pangan ini di Kota Medan, Pak? Jadi sebagai wali kota itu kan di kota. Ya. Kalau di kota itu dia sifatnya konsumen, bukan produsen. Oh iya. Bukan produsen. Jadi memang masyarakat kota ini dia karena konsumen, dia kan berkeinginan harga pangan itu murah. Murah ya. Tetapi kan di satu sisi si petaninya kan kalau bisa harga produksinya tinggi, kan disitulah pengendalian, terjadilah harga pasar yang wajar kan gitu. Kota Medan ini kan adalah kota konsumen dan kota perdagangan. Iya. Yang resources itu dari hinterland Kota Medan. Di sinilah dipasarkan itu hasil-hasil pertanian itu tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam perdagangan itu kan perlu supply and demand yang stabil. Oh, supply-nya, oke. Supply and demand. Nah, persoalannya kadang-kadang supply-nya oversupply, kadang-kadang supply-nya menurun, sehingga harga terjadi fluktuasi. Ini yang perlu diatur oleh dinas-dinas yang terkait lah tentang hal itu. Jadi, ketahanan pangan kita ini yang membutuhkan itu harga yang stabil. Jadi produsen tuh mungkin di agak pedesaan lah, berarti kita kan masyarakat Kota Medan kan sebagai konsumen, jadi kan memerlukan harga yang stabil. Kalau diperlukan di bawah harga Pak kalau bisa. Oh, jangan dong, mati petaninya. Oh iya betul juga, betul. Mati petaninya jangan. Ini ide saya nih ke pemirsa gitu. Karena kan petani juga harus hidup kan. Iya. Jadi seimbang dia jadinya. Iya, terjadi berapa si petani mendapatkan keuntungan dari usahanya sehingga dia bisa layak hidup, dan si konsumen juga punya daya beli, kan gitu. Jangan mau murahnya aja petaninya mati. Akhirnya kalau petani mati nggak ada yang tanam, lah mau makan apa? Lebih parah dia. Parah. Jadi nggak bisa begitu pola pikirnya. Oke Pak. Jadi kan kemampuan daya beli itu dari masyarakat, berarti pertumbuhan ekonomi harus dinaikkan. Jadi masyarakat punya daya beli gitu. Iya. Kalau ekonomi nggak dikembangkan, berarti masyarakat pun susah membelinya. Oh iya. Bisa. Jadi kita masuk satu yang terakhir pertanyaannya. Ini terkait tentang
masyarakat di pinggiran sungai, Pak. Oh iya. Nah, jadi gini, kan sering dengar itu pinggiran sungai itu banyak sampah nih segala macam nih. Nah, gimana itu pemerintah kota itu seandainya Bapak ya, jadi wali kota ini cerita seandainya nih, apa yang Bapak lakukan ini di pemerintah kota ini untuk menyelesaikan ini di pinggir sungai ini? Jadi kalau rencana saya dulu ya, tapi belum terrealisasi ya karena tertunda ya. Ah, Setiap rumah atau minimal beberapa rumah ada satu tempat sampah, sehingga si masyarakat tuh nggak buang sampah ke sungai lagi. kembali ke sampah juga, Pak ya? Iya, Ah, sampah. Iya, Sampahnya ada wadah itu seperti itu kan. keranjang itu. Iyalah, eh, Tahu, seperti itu paham. kan tempat sampah itu. Keranjang kul. Ya bukan keranjang kol aja itu kayak gitu kan yang di Oh, yang besar itu? Oh, oke. itu kan wadah, Ah. dan si petugas pengutipnya juga rutin bisa mengutip. Mhm. Nah, tengok kondisinya bisa truk masuk atau tidak. Kalau tidak bisa masuk truk ya beca. Ya. Tapi disesuaikanlah tempatnya itu besar kecilnya sehingga kita membangun kesadaran bersama. Sungai Paret itu bukan tempat pembuangan sampah. Itu tempat air mengalir. Ya. Kan gitu. Tugas pemerintah mengajak masyarakat, melatih masyarakat sehingga itu menjadi kebiasaan. Menyiapkan fasilitasnya. Oh, berarti tugas pemerintah, Pak ya. Oke, kita selesai wawancara dengan Bapak Akyar. Ini kan kenapa saya menceritakan seandainya Bapak ini sebagai wali kota, karena beliau itu mantan wali kota. Nah, jadi kan kita perlu menanggapi perihal-perihal yang ada di Jadi Kota gini, Medan. mohon maaf, Ya, saya wali kota itu seminggu. ya kan termasuk wali kota, Pak. Iya, sehingga sanggahnya satu periode bukan satu minggu, sehingga satu minggu itu PLT. ya wali kota definitif cuma seminggu, Ah. ya kan. PLT-nya 16 bulan dalam masa COVID. Oh, ya. Tugasnya hanya menangani COVID. Ini kan gitu penjelasan kan. beliau nih, mantap nih. Berarti tadi ada salah ucap nih sedikit. Oke. Nah, sehingga banyak rencana itu akhirnya tertunda. Karena memang ada kebijakan pemerintah, anggaran-anggaran itu harus di-switch dan direfocusing untuk penanganan COVID. Jadi Pak Akyar nggak ada rencana untuk mau maju lagi tuh gimana? Sayang loh, karena kan tertunda ini ceritanya, ini program-programnya. Ini kita tanya rencana dulu Pak, mana tahu ada rencana atau tidaknya kan Pak Akyar gimana? Ya insya Allah kalau ada izin dari Allah, saya kalau memang tenaga pikiran saya masih bisa saya abdikan untuk kota saya ini, saya abdikan tenaga dan pikiran saya untuk kota Medan. Oke, berarti saat ini pekerjaan beliau sebagai apa Pak? Saya saat ini bertani. Bertani. Nah, Bertani. Bertani apa Pak kira-kira? ya, saya bertani buah-buahan. Buah-buahan. Hmm. Seperti apa contohnya Pak? Contohnya durian, alpukat, nangka, itulah. Dasarnya memang hobi bertani Pak ya? Kalau latar belakang saya itu sebenarnya insinyur teknik sipil. Oh, Tetapi saya bertambahnya usia, saya menikmati yang bertani itu. Saya merasa senang, merasa happy kalau sedang ngurusi tanaman. oh gitu pula. Oke. Padahal saya teknik sipil, bangunan. Pemirsa, sekian dulu wawancara kita. Saya, Bang Herman, host. Sekian, terima kasih.